Halo, salam sejarah. Kali ini saya tidak akan bercerita sejarah tentang yang berat-berat. Sekarang kita yang enteng-enteng saja. Karena sekarang lagi musim hujan, di luar pun masih ada gerimis-gerimis. Kita akan berbicara tentang sejarah mie instan di Indonesia khususnya. Itu tidak terlepas dari pengaruh Jepang di Indonesia. Karena apa? Karena ya Jepang adalah pelopor dari mie instan yang masuk di Indonesia. Awalnya setelah Perang Dunia Kedua, mereka mengembangkan mie instan ini. Salah satu yang awal adalah dari produksi Nissin, terusnya masuk ke Indonesia, dan akhirnya di akhir tahun 1968 mulai diizinkan investor dan bekerja sama dengan pengusaha Indonesia tentunya membangun pabrik Supermie. Wah, yang bisa terbang ya. Tentu saja bukan, itu Superman. Tapi Supermie ini akhirnya mudah sekali diterima oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang murah. Saya sambil makan nih, saya sekarang lagi menikmati mie kari, Indomie kari. Oke, kita balik lagi dengan Supermie. Supermie yang sudah mulai berjalan, mulai ada pesaingnya. Ya, pesaingnya siapa lagi kalau bukan yang sekarang di hadapan saya, yaitu Indomie. Di tahun 1970 Indomie juga mulai berdiri dan mulai merangsek ya pasaran waktu itu. Akhirnya bersaing dengan sehat nih antara si Supermie yang super itu dengan Indomie alias Indonesia Mie ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan bersaing sampai nanti di pertengahan tahun 70-an lahir juga pesaing berikutnya, yaitu Sarimi. Dulu identik dengan India He ya. Sarimi itu ya lambangnya. Jadi akhirnya, dan Sarimi ini adalah dari tidak lain dan tidak bukan dari Salim Group yang nantinya berapa tahun kemudian di tahun 1984 akhirnya Sarimi dan Indomie itu bersatu ya. Maksudnya Indomie ini tidak bisa tahan ya dengan godaan yang harus mereka bergabung dengan Sarimi yang dari Salim Group tersebut, karena katanya ya bersaing dengan perusahaan tersebut itu hampir tidak ada gunanya di masa Orde Baru. Oke, berikutnya dalam waktu 2 tahun mereka menguasai pasar tentunya. Akhirnya di tahun 1986 satu lagi pesaingnya yang si super itu, si pelopor itu akhirnya bergabung juga. Jadi di bawah satu induk, Sarimi, Supermie, dan Indomie itu bergabung menjadi satu. Dan 3 mie instan ini tentu saja ya dari tempat yang sama menguasai pasaran di Indonesia. Bahkan di tahun 90-an itu sudah mulai produksi mie instan di Indonesia itu melebihi dari produksi yang dipunyai oleh Jepang sendiri sebagai negara asalnya. Ya terus berlanjut ya, setelah reformasi bukannya meredup tapi makin berkembang ya. Kadangkala ini juga unik ya. Bahkan nanti Indomie dan kawan-kawan ini bisa menguasai pasaran di luar negeri, ke Asia. Kita pernah ada peristiwa di Taiwan ya tentang Indomie Indonesia. Terusnya juga ada ke Asia Barat, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika pada umumnya. Itu booming sekali Indomie. Kalau kita pernah dengar, sekitar seminggu 2 minggu lalu ada pemain sepak bola asal Afrika yang mengatakan bahwa waduh, Indomie itu menghabiskan uangnya dan itu enak sekali, waktu diwawancarai oleh salah satu stasiun di Malaysia. Ini menarik ya, ketiga kekuatan ini yang bergabung, yang menguasai dunia. Ya kita patut berbangga juga. Karena apa? Ada produk Indonesia yang bisa diterima di segala penjuru dunia ya. Ya kalau kita sedikit-sedikit kita bisa menemukan juga, selain di tempat itu ada di Eropa, Amerika, dan sebagainya. Meskipun tidak semudah kita menemukan di tempat-tempat di mana Indomie sudah sangat populer. Ya sekarang yang menguasai di pasaran memang Indomie ya. Kita masih bisa lihat Sarimi, Supermie kadang-kadang, tapi Indomie itu menguasai pasaran Indonesia. Ya ada lagi pesaing-pesaing yang baru
Sebenarnya ada yang asalnya tuh, asal muasalnya si Nissin juga masih ada di Indonesia. Terusnya ada yang produksi dari Ajinomoto, ini apalah, ada ABC juga pemain di genre yang lain. Terusnya juga ada berbagai macam ya, yang baru yang agak ekspansif itu mie sedap itu menyaingi. Tapi siapa yang bisa menolak Indomie? Saya tidak sering-sering tentunya, tapi ya itu kita bangga, tapi juga kita tetap harus mengontrol ya konsumsi mie instan ini, apapun namanya, apapun jenisnya. Jadi kita bisa padukan dengan makanan-makanan yang lain. Tetap jaga kesehatan. Salam sejarah, merdeka.